Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Sufyan Hamim, SHMSI. Kali ini saya Aulia Farani Nasution dengan NPM 227121058 kelas 1B akan mencoba menjelaskan tentang ruang lingkup studi ilmu administrasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi. Administrasi dalam arti sempit yaitu dari kata administratie, bahasa Belanda yang diartikan sebagai kegiatan tata usaha kantor atau pekerjaan tulis-menulis atau clerical work. Administrasi dalam arti luas dari kata administration, bahasa Inggris, diartikan sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerja sama terdiri dari 2 orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau usaha kecil, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian administrasi selain secara luas dan secara sempit, administrasi juga ada beberapa menurut para ahli. Di sini dapat dilihat menurut Leonard D. White, administrasi merupakan suatu proses kerjasama terdapat pada semua usaha kelompok pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, skala besar maupun skala kecil. Lalu ada James Dimani yang menyatakan bahwa administrasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapaian suatu tujuan. Dan menurut Chester I. Bernard, administrasi adalah suatu sistem tentang aktivitas kerjasama dari 2 orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan. Ralph Craig Davis mengatakan bahwa administrasi suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Dan menurut Robert P. Prestes, administrasi adalah suatu sistem susunan hubungan antar pribadi. Selanjutnya, pengertian organisasi. Dalam literatur sampai saat ini, arti organisasi beraneka ragam tergantung dari sudut mana para ahli bersangkutan melihatnya. Berikut ini ada dikutip dari beberapa pendapat tentang hal itu. Dari para ahli, yang pertama ada Dwight Waldo. Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal, dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Lalu ada pendapat John M. Galt. Organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang diserahi tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga, usaha, dan sebagainya. Menurut pendapat ahli, di sini ada Johan D. Meyer, manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Rolf C. Davis, manajemen adalah fungsi daripada setiap pimpinan eksekutif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai administrasi negara yang dipandang dari literatur ilmu sosial dan administrasi negara secara umum. Birokrasi jauh berarti daripada karakteristik sebuah organisasi modern yang dijelaskan oleh Max Weber tahun 1864 sampai dengan 1920, seorang ilmuwan sosial Jerman secara umum diakui telah mengembangkan formulasi karakteristik birokrasi secara sangat menyeluruh. Weber tidak hanya memelopori ide-ide tentang birokrasi, namun mencakup suatu spektrum menyeluruh mengenai pemikiran sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Ada 3 tipe ideal wewenang menurut Weber. Yang pertama, wewenang tradisional masyarakat primitif, didasarkan kepada keyakinan yang ada terhadap kesucian tradisi. Yang kedua, wewenang sesuai dengan karismatik yang didasarkan pada kualitas-kualitas personal dan daya tarik pimpinan. Yang ketiga, yaitu wewenang sebagai dasar perbedaan modern, yaitu adalah wewenang legal rasional. Teori administrasi negara. Yang pertama, deskriptif eksplanatif.
Deskriptif mengenai suatu realitas yang dijelaskan secara abstrak ke dalam suatu konsep tertentu. Misalnya, hierarki organisasi formal, konflik peran, dan sebagainya. Eksplanatif atau diagnostik mengenai keterkaitan antara konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya, misalnya konflik peranan berhubungan dengan tipe kegiatan, apakah departemen atau koordinatif. Selanjutnya, normatif. Persoalan dalam teori normatif adalah bahwa kriteria-kriteria normatif yang ditawarkan tidak selalu mendukung, bahkan bisa saling bertentangan. Misalnya penekanan yang terlalu tinggi pada efisiensi dan mengorbankan pemerataan atau equity. Yang ketiga, asumtif. Teori asumtif menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Menurut Bailey, teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi yang jelas, membuat teori menjadi utopis atau akhiratoris karena tidak jelas dasar berpijaknya. Yang keempat, instrumental. Analisis kebijakan adalah contoh teori instrumental. Analisis kebijakan banyak menyumbangkan atau mengaplikasikan teknik baik kuantitatif, aplikasi regresi, riset operasi, analisis biaya dan manfaat, maupun kualitatif, rasional maupun intuitif. Birokrasi negara menurut Weber memiliki sifat-sifat, prinsip tetap dan bidang-bidang yurisdiksional resmi yang biasanya diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua, hierarki jabatan dan tingkat wewenang berjenjang, yang berarti dalam suatu sistem ada atasan dan bawahan. Yang ketiga, ada dokumen tertulis atau file yang dipertahankan keasliannya maupun berbentuk draft. Yang selanjutnya, manajemen perkantoran yang telah terspesialisasikan, dan manajemen itu jelas-jelas modern biasanya merupakan kecermatan dan pelatihan. Selanjutnya yang kelima, ketika suatu kantor sepenuhnya dikembangkan, maka kegiatannya dituntut supaya adanya kapasitas kerja penuh dari para pegawainya. Dan yang selanjutnya terakhir, manajemen perkantoran mengikuti aturan-aturan umum yang kurang lebih tetap dan lengkap serta bisa dipelajari. Demikianlah sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.